Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita Qaidah Lughah Arabiyyah, kaidah bahasa Arab, dan kita mempelajari di sesi yang pertama ilmu nahwu dari buku Al-Muyassar. Di pelajaran yang lalu kita sudah selesai membahas tentang majruratul asma, isim-isim yang dimajrurkan. Yaitu ada berapa? 3. Yaitu majrur bi hurufil jar, kemudian majrur bil idhafah atau yang disebut dengan mudhafun ilaih, itu yang majrur. Kemudian dengan tawabi, yang tawabi insyaallah berikut ini kita jelaskan. Nah, jadi sedikit mengulangi kemarin tentang idhafah, penyandaran. Nah, jadi idhafah itu artinya penyandaran. Nah, di dalam idhafah itu berarti kan susunan, sandar menyandar. Nah, ada yang namanya mudhaf, itu yang nyandar ya, atau disandarkan. Ada istilah yang kedua, yang ketiga itu mudhafun ilaih. Jadi ada idhafah, mudhaf, mudhafun ilaih. Nah, kalau mudhafun ilaih itu yang disandari, yang disandari. Nah, itulah yang majrur. Itulah yang majrur. Jadi yang majrur itu mudhafun ilaih. Adapun mudhafnya bebas, tergantung posisinya dia dalam kalimat sebagai apa. Nah, itu yang mudhaf. Kalau yang majrur adalah mudhafun ilaihnya. Namun yang majrur itu kan mudhafun ilaih. Nah, mudhafnya i'rabnya bebas sesuai posisi dia dalam kalimat, namun ada syarat untuk mudhafnya. Jadi mudhafnya ada syaratnya sebagaimana di halaman 78 itu. Itu syarat-syarat mudhaf. Yaitu yang pertama, mudhafnya tidak boleh bertanwin. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Contohnya kitabu aliyin, tidak boleh kitabun aliyin. Kitabu aliyin. Itu mudhafnya tidak boleh tanwin. Kemudian yang kedua, mudhafnya jika musanna atau jamak mudzakkar salim, ya. Musanna tambahnya kan alif nun atau ya nun. Jamak mudzakkar salim tambahannya kan waw nun atau ya nun. Nah, itu mudhafnya ketika dia musanna atau jamak mudzakkar salim, nunnya dibuang. Ya, nunnya dibuang. Contohnya dua kitabnya Ali, maka kitab aliyin. Ya, dua kitabnya Ali, kitab aliyin. Nah, kalau dia mansub di mudhaf tidak boleh ada alif lam. Contohnya itu Rasulullahi, tidak boleh ar-rasulu Allahi, tidak boleh. Jadi mudhafnya ada syaratnya. Nah, kemudian makna dari idhofah di halaman 79 atas itu kemarin juga sudah ada yang bermakna min, ada yang bermakna lam, ada yang bermakna fi. Sekarang kita lanjutkan latihan yang bawah itu. Tarjim ila lughatil arabiyyati. Sampai situ kemarin? Sampai situ ya. Terjemahkan ke bahasa Arab. Terjemahkan ke bahasa Arab. 1. Kena angin bener. Pintu
besi. Nah, kita cara bikinnya gimana? Satu, pintu besi. Nah, pintu bahasa Arabnya apa? Babun. Ini besi. Ya. Hadidin. Nah, kita susun, maka menjadi kurang kanan. Babu. Ya. Hadidin. Babu hadidin. Pintu besi. Nah, kalau dari sisi makna, mengandung makna apa di sini? Min, ya, pintu dari besi. Ya, tidak usah kita tulis ya. Kedua, apa itu? Cincin emas. Cincin. Cincin emas. Nah, cincin bahasa Arabnya apa? Ya. Khatam. Mas. Ya. Zahabun, bukan zahaba ya zahabu ya. Ini bukan fiil tapi isim. Nah, maka jadinya khatamu zahabin. Mananya sama. Min, ya. 3 baju sutra. Nah, baju umum aja seringnya makanya apa? Libas. Ya, libas seringnya gitu. Sutra apa? Ya, bisa libas, bisa saub. Nah, kalau saub pakaian, ha? Dalam? Fustan. Coba nanti cari. Sutra apa? Harir. Nah, harir. Ada yang kalau di Alfiah itu saub khazin, saubu khazin. Ini libasu harir yang sering dipakai. Nah, maka jadinya libas haririn. Nggih. Nggak harus. Nggak masalah ini ya. Yang jelas kita secara makna misalkan gitu. Misalkan ini apa? Pintu besi kan bukan pintu yang besi. Secara mana kan nggak gitu. Secara mana kan pintu dari besi. Secara mana pintu dari besi, bukan pintu yang besi. Ya memang bisa istilahnya kita lihat nakiroh itu bisa dikatakan apa? Naat man'ud bisa. Tapi secara makna, maka di sini adalah susunan idhofah. Karena mengandung arti darian itu, pintu dari besi, cincin dari emas, baju dari sutra. Kemudian yang keempat, dua anaknya. Dua anak perempuan, wanita. Nah, salim. Ini terjemahannya kan ya bebas ini. Hanya kan dua anak wanitanya salim. Nah, dua anak wanita apa? Kok banyak kok jadi banat? Satu anak perempuan apa sih? Bintun menjadi ya. Bintani kan? Bintani ya. Salim. Nah, maka ingat ini musanna. Maka jadinya gimana? Ya. Pinta no-nya di buang. Pinta salimin. Nomor 5.
nanggung ini dua ibu bapak. Dua ibu bapak itu gimana maksudnya? Ada yang paham nomor 5 ini? Hah? Ini mengandung mana Pak Ali? Ya. Banatu salim apa? Binta salimin artinya bintani li salimin. Nah, dua anaknya si Salim, dua anaknya si Nggih, mananya li. Nomor 5 ini maksudnya gimana ini? Dua ibu bapak. Dua ibu. Apa iki bahasane? Orang mlebu mik lho. Kedua orang tua. Ini di surat Al-Kahfi ada enggak? Yang mana, Pak? Nomor 5. Wa kana abawahu muslimaini. Iya, maksudnya kan ini masih belum idhofah. Iya, maksudnya gitu. Jadi dua ibu bapak. Ibu bapak itu orang tua. Nah, ini orang tua. Orang tua itu walid. Nah, walidani. Ya, walidani atau walidaini kan gitu. Nah, mungkin ini tambahi ku ngono ya. Ku. Dua ibu bapakku. Nah, ku di sini apa? Ana kan? Ana menjadi apa? Ya mutakalim kan? Nah, maka jadinya walidaya. Nah, ini ketika pakai alif. Kenapa kok biasanya ya? Karena kemasukan huruf j. Rabbi firli walidai. Nah, walidaya. Nah, kalau biasanya kan bisa kemasukan apa huruf jar maka dia ya walidai ya. Enam dua saudara perempuan kok masih nanggung semua ini. Dua saudara tapi perempuan. Dua saudari harusnya ya. Ya harusnya dua saudari. Dua yang nomor 5. Walidaya ya. Ya, walidaya. Tanda itunya yang mudhof ilaihnya ya Hadfun nun. Maksudnya gimana, Pak? Tanda idhofahnya kan gumbang nun. Ngombang nun. Jadi seperti di contoh halaman 78. Nah. Oh, yang dibuang nunnya itu bukan yang mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih ini maksudnya ana. Ananya maksudnya yang saya tanyakan ananya. Enggak. Ini saya hilangkan aja berarti yang ananya biar antum enggak bingung. Ku ini ganti ya aja udah gini. Ya mutakalim. Ya karena domir itu kan macam-macam kita. Tidak harus bunyi dia tadi. Ini bisa sukun walidai bisa. Ini bisa sukun. Bisa sukun atau bisa fathah. Ya itu bisa gitu. Kadang bisa disukun dan bisa walidai. Ampun. Dua kita ganti aja, dua saudari. Nah, dua saudarinya siapa? Nya gitu aja. Nah, nyanya laki-laki gitu ya. Nah, dua saudari apa? Tani. Kan ukhtun. Ya, ukhtani. Nyahu gitu aja ya. Lah mau laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Ini kan saya tulis LK laki-laki. Jadi tahu.
nyanya itu kan bukan nyanya harus sama dengan mudhofnya tadi ya. Domirnya, mudhof ilainya. Kenapa? Dia bisa apa harus Le, enggak, ini kan saya tulis laki-laki, Pak. tapi kan bisa juga ya dia. Loh, kalau antum mau nulis perempuan jadi ya gitu. Terserah antum mau bikin apa. Dia harus sama dengan uhtaninya kan. Enggak. Kalau uhtaninya kan perempuan. Enggak harus toh ya. Kan saudarinya siapa? Misalkan antum laki-laki kan. Antum punya dua saudari, ya ini berarti saudarinya antum, kan gitu. Terus salah ini ya. Yang atas saya hapus ya, yang atas ya. 1, 2, 3. Tujuh kafir Quraisy. Nah ini kafirnya banyak apa sedikit? Berarti satu aja. Berarti kafir Quraisy nah, maka jadi kafiru Quraisyin. Kafiru Quraisyin. Nomor 8 muslimin. Banyak ya berarti ini. Muslimin maka muslimin muslimina maka nah maka ini caranya gimana? Jadi ini majrur aja, muslimi maka makata. Kenapa makata? Kok enggak makatin? Lo kok mansub? Kita bahas apa? Alis muladi layan syarif. Majrurnya dengan fathah. Alis muladi layan syarif, isim yang tidak bertanwin. Ya, Pak. Insyaallah. Munafikun aja ya. Munafikun mana itu? Madinah. Ya. Munafikuna Madinah. Nah, maka jadinya munafiku, alifnya apa, nunnya dibuang, Madinah. Nama kota perempuan Madinata. Ya, kan nama perempuan dan dia muannas. Pasirnya pakainya Madinah itu pakai alif lam ya. Kalau pakai alif lam berarti kasih aja. Nanti munafikul ya, Madinah.
Ya kan kalau Madinah seringnya pakainya alif lam. Al-Madinatul Munawwarah. Kalau Makkah Mukarramah. Jarang pakai alif lam. Karena kalau Madinah tanpa alif lam itu artinya kota. Terakhir 10. Rumah Allah. Rumah apa? Allah. Maka mudah kan ini? Baitullah. Nggih. Munafiku al-Madinah ya. Kemarin yang ada keterangan kawan-kawan hanya ke alif itu juga itu apa ya? Kalau fiil. Ya. Jadi kalau isim, kalau untuk isim jamak mudzakkar salim ada tambahan waw nun kan. Nah, munafikuna, muslimina, atau misalkan kafiruna. Nah, maka untuk isim, kalau di isimnya diidhofahkan, kan ini isim jamak mudzakkar salim. Nah, maka nunnya dibuang tanpa menambahi alif di belakangnya. Jadi di sini tidak perlu ada alifnya di sini. Misalkan munafiku ada alifnya gini, tidak perlu. Beda kalau dia itu fiil. Kalau fiil misalkan fiil madhi, nah, kataba, kemudian katabu kan. Nah, ini menunjukkan wawu jamaah kan. Nah, di sini ada alif di situ. Nah, atau misalkan di fiil mudhari, maka di sini yaktubani, yaktubuna. Ini kalau misalkan dia dikasih alat jazm menjadi lam yaktubu. Patokannya isim sama fiil gitu ya. Ya, yaktubu. Nah, ini masalahnya di sini alifnya ada fungsinya. Alif di sini tuh menggantikan nun untuk menunjukkan wawunya di sini wawu jamaah, dan alif di sini sering disebut sebagai alif fariqah. Alif yang membedakan ketika nanti ada wawu lagi setelahnya. Nah, jadi ada pemisah dan ada pembeda. Atau juga ada kalimat yang memang wawu. Jadi misalkan kalau ini kan yaktubu kan ba ya. Nah, kalau misalkan kata da'a fi'il mudhari'nya, nah, yad'u, ini kan ada wawunya. Yad'u di sini artinya huwa, dia seorang laki-laki. Nah, tapi beda kalau di sini ada lam yad'u. Lam yad'u, maka di sini yad'u di sini dia seorang laki-laki, kalau di sini mereka para laki-laki, mereka banyak laki-laki karena ada alifnya. Nah, ini untuk membedakan antara wawu asli sama wawu jamaah. Paham? Ada perbedaan di situ. Kalau isim tidak perlu.
Sampun? Tidak ada pertanyaan lagi? Kita lanjut insyaallah. Berikutnya di halaman 80. At-tawabi'u. Nah, at-tawabi'u itu bentuk jamak dari tabi'un, tabi'atun, yaitu kata yang mengikuti. Tabi' itu artinya yang mengikuti. Tabi'a yatba'u, tab'an, tabi'un, matbu'un. Nah, itu artinya mengikuti. Nah, tawabi ada 4. Na'tun, na'at, atau nama lainnya sifat. Sifat sudah menjadi bahasa Indonesia ya, sifat kan, sifat. Kemudian atfun, atof. Atof itu kalau dalam bahasa Indonesia hubung, sambung atau hubung? Sambung. Hubung kayaknya Pak. Hubung atau sambung? Lebih enak mana? Sambung. Sama aja. Nyambung ya menghubungkan ya, menyambung menghubungkan. Intinya dia butuh alat untuk menyambungkan. Namanya nanti huruf atof, kan gitu. Kalau naat tidak perlu, langsung aja nyifati. Kalau atof nanti ada apa perantara yang dia itu menghubungkan. Ya. Kemudian taukid. Taukid itu artinya penguat atau penegas. Jadi kata yang memperkuat atau mempertegas kata yang diperkuat atau dipertegas. Kemudian badal, kalau badal artinya apa? Pengganti. Ya, sudah masyhur dalam bahasa Indonesia badal. Nah, awalan yang pertama an-na'tu awis sifatu. Naat atau sifat. Nah, naat atau sifat. An-na'tu awis sifatu huwa tabi'un yudhkaru li bayani sifatin min sifati ismin qablahu. Harusnya penulisan ismin tanpa hamzah itu ya. Sifat ismin qablahu harusnya gitu. Terjemahannya, naat atau sifat adalah tabi. Apa tadi tabi? Ya, kata yang mengikuti. Atau ringkasnya pengikut. Nah, yudhkaru yang disebutkan li bayani untuk menjelaskan. Sifatin menjelaskan apa? Sifat min sifatis min qablahu, dari sifat-sifatnya isim yang sebelumnya. Saya hapus ya. Sudah teman ini. Ini pulpen apa Pak? Ya pokok spidol apa? Bisa. Udah agak susah ini tadi. Tapi bisa. Bawa mau keliru apa? Bukan. Ya, kita lihat di contohnya. Insya Allah naat itu mudah ya. Ja'at tilmidu. Al mustahidu. Nah, kita sudah belajar kan, ja'a itu apa? Fi'il madhi. At-tilmidhu berarti apa? Ya, fa'il. Nah, al-mustahidu ini adalah ya, na'at.
atau sifat. Maka terjemahannya pelajar yang rajin atau sungguh-sungguh telah datang. Tamam, insyaallah mudah, agak cepet enggak apa-apa. Ja'al waladun nasyitu. Ya, ja'a apa? Fi'il madhi. Al waladu fa'ilnya, an nasyitu naatnya. Apa maknanya? Anak yang apa? Nasyid itu apa? Bukan, kebalikannya apa? Lincah itu loh, banyak gerak itu loh. Aktif ya. Anak yang aktif telah datang. Pakai sin biasa, kemudian pakai tak ya, apa nasia. Sebelumnya nasia yansa. Kalau yang di Al-Kafi Al-Kafi itu apa? Yang nasitu itu saya lupa. Nah, intinya di sini apa? Naat itu ini domah karena mengikuti ini domah, ngikut. Nah, ini alif lam karena ngikut ini alif lam. Nah, ini jenisnya apa? Mudzakkar karena di sini juga mudzakkar. Ini jumlahnya berapa? 1 karena di sini juga 1. Ya, ini alif lam kan itu alif lam alifah. Nanti akan ada di penjelasannya. Nah, itu ketika marfu yang pertama, tilmidhu sebagai fa'il. Kita lihat contoh yang kedua. Ra'aitu tilmidal mustahida. Ra'aitu fi'il madhi sekaligus fa'il. Sudah ada fa'ilnya. At-tilmidha sebagai maf'ul bih. Ya. Maka al-mustahida iya, tetap cara ngirabnya dia tetap naat. Ya, naatnya tilmidha. Berarti yang maf'ul bih yang mana? Tilmidha saja. Ya. Al-mustahida jangan diirab sebagai maf'ul bih, bukan, tapi dia naat, dia tabi. Ra'aitul waladal nasyita sama. Fi'il fa'il maf'ul bih naat. Nah, kemudian yang ketiga marartu bitilmidil mustahidi. Marartu fi'il fa'il, bitilmidi bijar tilmidi majrur, al mustahidi naat. Ya, naat ya. Nah, ini bukan mudhaf ilaih karena sama-sama alif lam dan i'rabnya sama. Marartu bil waladin nasyiti juga sama. Dari contoh, insyaallah mudah, tidak ada pertanyaan ya. Berikutnya wayajibu an yatba'an na'tu man utahu fi. Nah, terjemahnya yajibu apa yajibu? Wajib. Dan wajib an yatba'an na'tu, naat itu mengikuti man utahu yang diikuti, ya, yang dinaati, yang disifati. Jadi wajib naat itu mengikuti man'utnya, mengikuti yang disifati. Fi di dalam, nah, dalam beberapa hal. Al-awwal yang pertama i'rabihi, ya, dalam i'rabnya. Artinya apa? I'rab ada berapa? I'rab ada 4. Ya, secara umum 4 kan itu. Cuman di sini naat itu dia masuknya ke isim kan itu. Maksudnya ke isim sebenarnya gitu. Fiil tidak ada. Jadi isim-isim kalau naat itu.
Nah, jadi ini masuknya ke isim, maka i'rabnya ada isim. 3 apa aja? Rafa, nasab sama jar. Maka ketika man'utnya rafa, maka naatnya juga rafa. Man'utnya nasab, maka naatnya nasab. Man'utnya jar, maka naatnya juga jar. Ya gitu. Makanya di atas kan gitu. Ja'at tilmidhu al-mustahidu. Ra'aitu tilmidha al-mustahida. Marartu bitilmidhi al-mustahidi. Nah, itu ngikuti i'rabnya. Contohnya di sampingnya itu ustadzun jadidun rafa, kalau nasab ustadzan jadidan. Itu yang pertama. Dilanjut atau masuk waktu isya? Isya dulu ya. Mau enggak, maksudnya cukup dulu selesai atau cukup dulu aja insyaallah nggih. Nah, sudah masuk waktu isya soalnya. Ya, dikit-dikit ya. Ada pertanyaan dulu? Mafi insyaallah alhamdulillah. Naktabi bidzalika subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.